Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmah Putri Pangestu dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1 dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu Ibu Kairanisa SST MK. Baiklah, saya akan membacakan materi dampak korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia, berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Memahami dampak korupsi di berbagai sektor penting untuk mengembangkan solusi yang efektif. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Korupsi menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga memperlambat perkembangan negara. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Korupsi mengalihkan sumber daya publik ke tangan segelintir orang, memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, menurunnya daya saing. Korupsi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, menurunkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dampak korupsi di bidang pelayanan kesehatan. Pertama, menurunnya kualitas pelayanan. Korupsi dalam sistem kesehatan mengakibatkan penurunan anggaran, kekurangan obat-obatan, dan penurunan kualitas perawatan pasien. Yang kedua, diskriminasi akses kesehatan. Hanya orang-orang yang dengan koneksi atau dompet tebal yang dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, meningkatnya angka kesakitan. Kurangnya anggaran dan sumber daya kesehatan menyebabkan rendahnya pencegahan dan perawatan penyakit. Dampak korupsi di bidang birokrasi pemerintahan. Yang pertama, inefisiensi tata kelola. Korupsi menyebabkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit menghambat kelancaran layanan publik. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Korupsi memberikan peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan yang korupsi, merusak demokrasi dan tata kelola yang baik. Yang keempat, penyalahgunaan anggaran. Dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi di bidang politik dan demokrasi. Yang pertama, pengaruh politik uang. Korupsi mendorong praktik transaksi politik, memicu politik uang, dan pelemahan demokrasi. Yang kedua, distorsi kebijakan publik. Kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, melemahnya akuntabilitas. Korupsi mengikis akuntabilitas pemerintah dan kontrol publik atas pengelolaan negara. Dampak korupsi di bidang penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Korupsi mengikis integritas aparat penegak hukum, menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara adil. Ketidakpercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan yang disusupi praktik korupsi. Lemahnya pemberantasan kejahatan. Korupsi menghalangi upaya pemberantasan kejahatan, membuat masyarakat tidak aman. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penggelembungan anggaran. Dana pertahanan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memperkuat pertahanan negara. Kedua, lemahnya kesiapan militer. Peralatan dan persenjataan yang tidak memadai karena anggaran diselewengkan membuat militer rentan. Yang ketiga, menurunnya moral prajurit. Ketidakpercayaan prajurit terhadap kepemimpinan yang korupsi menurunkan semangat dan loyalitas. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Izin lingkungan diperoleh secara tidak sah, memicu kerusakan hutan, pencemaran, dan bencana alam. Yang kedua, pemborosan sumber daya. Proyek lingkungan dimanfaatkan untuk memperkaya diri, bukan untuk pelestarian alam. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Korupsi mengakibatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan, membiarkan kerusakan terus berlanjut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.